Halo sahabat ASN dimanapun berada, perkenalkan nama saya Mercy Juliani Hulu SPD, peserta Latsar CPNS 2022 Kabupaten Nias Utara, Angkatan 17 Kelompok 1. Podcast saya kali ini yaitu akuntabel, sebagai pengampu materi Ibu Yang Nurmalia SST MKes. Potret pelayanan publik di Indonesia kerap dimanfaatkan oleh oknum pemberi layanan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok, sehingga ini menjadi kebiasaan buruk yang melekat di masyarakat. Tantangan layanan publik ini pun harus diarahkan ke arah yang lebih baik. Sebagai seorang ASN, harus dapat meningkatkan kualitas layanan dan tidak mudah tergoda untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai payung hukum layanan publik tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 4 menyebutkan bahwa asas pelayanan publik meliputi kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional dalam tugas, berpartisipasi, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, terbuka, akuntabilitas, menyediakan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, serta keterjangkauan. Mengutamakan mental melayani, di mana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021, yaitu Employer Branding, Bangga Melayani Bangsa. Ini merupakan salah satu menjadi perbaikan dan peningkatan layanan publik, sehingga dibutuhkan mental serta pola pikir ASN yang harus berdampak positif bagi pelayanan masyarakat. Dalam pelayanan publik, nilai akuntabel sangatlah diperlukan, karena akuntabel merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik, baik itu kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Sebagai seorang guru, saya harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Mampu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan sebagai seorang guru. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, dimulai dari kepemimpinan, di mana pimpinan memberikan contoh pada orang lain dan berkomitmen tinggi dalam melakukan pekerjaan dan memberikan efek positif bagi pihak lain. Kedua, transparansi. Sebagai seorang guru harus mampu mendorong kerjasama atau kolaboratif kepada kepala sekolah, teman sejawat guru, siswa, dan orang tua. Ketiga, integritas. Guru harus mampu menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada orang tua, siswa, kepala sekolah, dan rekan kerja guru. Keempat, tanggung jawab. Di setiap tindakan adanya konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan, baik itu tanggung jawab perseorangan maupun tanggung jawab secara institusi. Kelima, keadilan. Keadilan merupakan landasan utama dari akuntabilitas yang harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan di lingkungan sekolah sehingga kinerja menjadi optimal. Keenam, kepercayaan. Bahwa rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Guru mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Ketujuh, keseimbangan.
Mencapai akuntabilitas diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas kewenangan dalam mengajar siswa. Guru juga harus mampu memiliki keahlian atau skill yang baik serta mampu menciptakan perubahan-perubahan yang dibutuhkan oleh siswa. Yang kedelapan, kejelasan merupakan gambaran yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan, yang harus berfokus pada pengetahuan kewenangan, peran, tanggung jawab, misi, kinerja yang diharapkan, dan sistem kinerja baik individu sebagai guru maupun instansi sekolah. Adapun langkah-langkah saya menciptakan kegiatan akuntabilitas di sekolah saya adalah: yang pertama, menentukan tujuan dan arah pembelajaran dan bertanggung jawab. Kedua, perencanaan tujuan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, melakukan implementasi, memonitoring siswa, serta memfasilitasi siswa dalam kemajuan pembelajaran. Keempat, memberikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta memberikan motivasi dan evaluasi perbaikan kepada siswa, sehingga nilai akuntabel dapat tercapai dalam tujuan pembelajaran. Demikian yang bisa saya paparkan di podcast kali ini. Terima kasih, ya Ahong.